Ini kayak grill seri 3 yang ditemplekin aja gitu. Mungkin kalau mobilnya warnanya putih atau silver yang terang nih, jadi lebih oke. Sorry, I didn't hear that properly. Ya, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Ini bagasinya dalam banget. Tuh. Kecepatan tinggi, body rollnya minim. Meskipun mobil ini kembali lagi, cinta mobil lagi, review mobil baru lagi. Kali ini mobilnya BMW 218i Grand Coupe. Mobil ini adalah sedan 4 pintu paling kecil dan paling murah dari pabrikan asal Jerman tersebut. Di video kali ini, kita akan mengulas apa saja kelebihan dan kekurangannya, seperti apa impresinya, dan siapa yang patut mempertimbangkan untuk membeli mobil ini. Sekarang kita bicara soal desain. Dari fascia depan, tampangnya memang BMW banget. Sporty, agresif. Dan kalian bisa melihat beberapa elemen-elemen yang sudah menjadi ciri khas dari BMW. Seperti lampunya, fog lamp-nya, dan grillnya yang sekarang besar-besar. Tapi kalau dilihat-lihat, grill ini tuh agak kurang proporsional di seri 2. Ini kayak grill seri 3 yang ditemplekin aja gitu. Awalnya gue memang kurang suka, tapi lama-lama ya masuk-masuk aja sih. Nah, kalau desain samping ini personally gue paling suka karena memperlihatkan siluetnya yang fastback sedan atau Grand Coupe kalau di BMW. Pintunya frameless, seperti coupe atau convertible pada umumnya. Belakangnya juga. Dan secara keseluruhan siluet samping ini mengesankan mobil yang lebih besar dari dimensi yang sesungguhnya. Mobil ini punya panjang 4.526 mm, lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.420 mm. Kecil sebenarnya. Sama City Sedan pun lebih panjang City Sedan, meskipun ini mobilnya lebih lebar. Tapi karena siluetnya yang fastback, ini mengesankan mobil yang lebih besar. Mobil ini pakai velg 17 inci, desainnya twin 5 spoke, cukup menarik. Warnanya juga nggak pasaran. Tapi kalau warna mobilnya kayak gini, ini agak nyaru nih, kurang menarik jadi. Mungkin kalau mobilnya warnanya putih atau silver yang terang nih, jadi lebih oke. Atau sekalian velgnya warna hitam aja, satin gitu, kayak Civic, menarik gitu. Bagian belakangnya juga nggak kalah menarik, terutama di bagian bagasi yang ada aksen ducktail-nya ini. Jadi terlihat sporty dan agresif. Kacanya kelihatannya besar gitu kalau dilihat, tapi visibilitasnya nanti kita akan bahas begitu kita masuk ke dalam. Nah, masuk ke interior, ini desainnya secara keseluruhan terlihat BMW banget juga. Dari desain setir, desain dashboard, desain panel tengah, jok. Ini ya terlihat seperti sedan BMW yang lainnya. Kualitas materialnya juga ya sama BMW, meskipun ini menjadi sedan termurahnya BMW. Nah, ngomongin fitur, kita nyalain dulu mobilnya. Mobil ini sudah dibekali dengan iDrive 7 yang bisa diupdate dengan over the air. Juga sudah ada gestur kontrolnya, jadi kalian kalau mau menaikkan atau menurunkan volume cukup dengan gerakan tangan aja. Begitu juga kalau kalian mau skip lagu atau mengulangi lagu, bisa dengan gerakan tangan semua. Jadi ketika menyetir, kalian nggak perlu mainin tombol iDrive di sini dan mengganggu konsentrasi. Sistem infotainment ini juga sudah dibekali dengan BMW Digital Assistant yang bisa kalian panggil dengan mengucapkan Hello BMW. Nah, kalian tinggal ngomong mau ngapain deh. Nggak jadi. Sorry, I didn't hear that properly. Ya, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Seri 2 juga sudah dibekali dengan sistem navigasi yang bisa mempelajari rute dan kebiasaan Anda berkendara sehari-hari. Apa fungsinya? Jadi ketika Anda melewati rute tersebut, tidak ada pergantian gigi yang percuma ataupun engine start-stop yang mengganggu. Karena mobil ini sudah ada sistem engine start-stop. Ini kadang-kadang memang mengganggu nih. Kalau berhentinya cuma sebentar, dia tiba-tiba nyala. Terus kita udah jalan lagi, mengganggu banget. Nah, sistem navigasi ini bisa mempelajari rute Anda. Jadi mobilnya tidak dimatikan secara semena-mena. Oke banget, pinter.
Nah, untuk fitur lebih lengkapnya, kalian bisa cek di grafis. Soal akomodasi, mobil ini memang ya nggak gede-gede banget. Karena seri 2 sepantarannya ya sama City Sedan atau Toyota Vios. Tapi untuk tinggi badan saya yang 178 cm, mobil ini udah cukup akomodatif kok. Headroomnya oke, legroomnya juga oke. Tapi gimana dengan penumpang di belakang? Kita cek. Dan hasilnya pas-pasan. Udah nggak ada sisa legroom lagi nih, tapi headroomnya masih lumayan lah. Ya dibilang nyaman, enggak sih, tapi livable lah, bisa lah perjalanan jauh ke Bandung gitu masih oke-oke aja kok. Nah, ngomong-ngomong soal perjalanan ke Bandung, kita lihat akomodasi barangnya. Bagasinya punya kapasitas 403 liter, aksesnya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu lebar. Jadi kalau misalnya mau bawa galon, ini udah pasti mentok nih, harus ditidurin galonnya. Tapi keuntungannya, ini bagasinya dalam banget. Tuh. Bisa muat setengah badan. Tuh kalau misalnya dilihat-lihat, muat lah. 2 koper sama 2 tas. Oke lah untuk perjalanan keluar kota. 3 kelebihan BMW 218i Grand Coupe. Kelebihan pertama, pintunya yang frameless. Kalau dibuka, keren banget. Kelebihan kedua, sistem audionya yang oke banget, padahal bukan Harman Kardon. Kelebihan ketiga, suara mesinnya yang menggugah adrenalin. Meskipun cuma 3 silinder. Tiga kekurangan BMW 218i Grand Coupe. Kekurangan pertamanya, gestur kontrolnya kadang-kadang suka nggak mau ngebaca. Ini nggak mau nih. Nah, akhirnya bisa. Ini nggak mau lagi, mau. Ya, jadi kadang-kadang suka repot sendiri dan akhirnya pakai tombol volume yang di setir juga. Kurangan kedua, visibilitas ke belakang ini yang terbatas banget. Ini headrest belakang sekarang tidur semua. Kalau misalnya dipakai sama orang, udah nggak kelihatan tuh belakang. Kekurangan ketiga, bantingannya yang cukup keras. Wadaw. Tapi ya, itu konsekuensi dari menggunakan ban run flat tire. Lantas bagaimana dengan impresi berkendaranya? BMW 218i Grand Coupe ini sebenarnya nggak bisa dibilang nyaman untuk ukuran sebuah sedan premium Eropa. Tapi kan BMW memang tagline-nya sheer driving pleasure. Jadi yang dikedepankan memang elemen fun to drive-nya. Bantingannya memang sedikit keras, road noise-nya juga cukup masuk ke dalam kabin. Seperti yang sedang kita lewati, ada speed bump, lumayan kerasa bunyinya di dalam. Tapi bantingan yang agak keras itu diganjar dengan handling yang lincah dan presisi. Jadi menyenangkan gitu di bawah. Ini kalaupun belok agak kecepatan tinggi, body roll-nya minim. Meskipun mobil ini FWD, bukan RWD seperti BMW lain, sedan BMW lain. Ya, sekarang kita coba tanya. Ini ada jalan lurus cukup kosong. Speed bakal sampai 100 km per jam, tuntas dalam 8,8 detik saja. Memang kalau dibanding Civic, contohnya kalau sedan Jepang ya, kurang impresif. Civic tuh 7,6 detik. Tapi kalau untuk sebuah sedan kompak yang mesinnya cuma 3 silinder 1500 cc ini lumayan impresif. Ngomong-ngomong soal mesin, mobil ini dibekali dengan mesin berkode B38, B15. Jadi dia dual vanos, single scroll turbocharger menghasilkan tenaga 138 HP dan 220 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi MDCT Dual Clutch Transmission untuk percepatan. Nah, yang menjadi catatan, untuk sebuah transmisi DCT ini tuh terbilang nyaman banget. Ya, kalau misalnya di kemacetan atau jalan yang padat nggak kagok. Bahkan ketika berakselerasi di mode comfort atau Eco Pro itu cukup halus.
nggak kerasa kayak DCT. Memang kalau misalnya kita masuk ke mode sport dan berakselerasi kayak tadi, emang kerasa ada hentakannya seperti DCT pada umumnya. Tapi kalau lagi jalan kayak gini, ya halus banget. Masih bicara soal performa, mobil ini mencatatkan konsumsi bahan bakar di rute dalam kota 1:13,9 km per liter. Itu dengan kecepatan rata-rata 22 km. Sedangkan di rute tol, BMW 218i Grand Coupe ini bisa mencatatkan efisiensi hingga 1:22. Itu irit banget. Itu udah di ranahnya LCGC, padahal ini sebuah BMW bisa 1:22. Irit banget. Irit banget. Ya, seperti itulah review kami mengenai BMW 218i Grand Coupe. Memang mobil ini bukan yang terbaik, bukan yang terburuk, harganya juga mahal, tapi tetap menawarkan beberapa keunikan dan kelebihan yang patut dipertimbangkan. Kira-kira untuk siapa mobil ini? Ya, untuk pembeli pertama BMW salah satunya. Kedua, untuk orang-orang yang pengen berganti dari sedan Jepang ke sedan Eropa Premium. Sekian video dari kami, silahkan tinggalkan komentar. Kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Kalau kalian sedang mencari mobil baru, mobil bekas, ingin mencari berita-berita tentang mobil, silahkan kunjungi cintamobil.com.